Selamat datang di video pembelajaran sejarah Indonesia. Video pembelajaran ini disusun oleh Lestari ST Haryanja, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan tahun 2021. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas pembuatan produk media skripsi pengembangan bidang pendidikan dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Infografis berbasis video animasi sebagai sumber belajar sejarah untuk kelas 11 IPS 1 SMA Swasta Budi Satria Medan tahun 2020-2021. Adapun tujuan pembelajaran berdasarkan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah: yang pertama, menjelaskan latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang kedua, menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintahan Jepang di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis tentang perlawanan melawan tirani Jepang. Latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang pertama, restorasi Meiji. Restorasi ini merupakan suatu gerakan pembaruan pada tahun 1868 untuk mengembalikan kekuasaan negara Jepang kepada Kaisar Meiji. Restorasi ini membawa akibat perubahan haluan politik Jepang dari yang tadinya menutup diri terhadap pengaruh asing sehingga kini menjadi negara yang imperialis. Yang kedua, pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang telah berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Yang ketiga, negeri-negeri induk seperti Inggris, Perancis, dan Belanda sedang menghadapi peperangan di Eropa melawan Jerman. Kemudian alasan yang keempat, yakni bangsa di Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang, yaitu gerakan 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia, sehingga sama sekali tidak memberikan perlawanan. Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang. Yang pertama di bidang ekonomi, meliputi A. Perluasan areal persawahan. Meskipun dilakukan perluasan areal persawahan, namun produksi pangan antara tahun 1941 sampai 1944 terus menurun. B. Pengawasan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian diatur yaitu 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 30% harus diserahkan ke lumbung desa. Di mana Jepang hanya mengizinkan 2 jenis tanaman perkebunan, yaitu tanaman karet dan juga tanaman kina. Yang kedua, kebijakan di bidang pemerintahan. Meliputi yang pertama, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 16 keresidenan yang berada di wilayah Jawa, Sumatera, dan Indonesia Timur. Yang kedua, Jepang dengan terpaksa memilih penduduk Indonesia untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Hal ini karena pembagian daerah dan jumlah orang Jepang tidak memenuhi. Kebijakan yang ketiga yakni bidang militer. Bidang militer, Jepang membentuk beberapa organisasi militer, yaitu yang pertama Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang, kemudian PETA atau Pembela Tanah Air, kemudian organisasi semi-militer seperti Gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia, dan kemudian Pusat Tenaga Rakyat ataupun Putera, dan juga yang terakhir Jawa Hokokai atau Kebaktian Rakyat Jawa. Kebijakan selanjutnya yaitu di bidang sosial. Kebijakan ini meliputi yang pertama, pembagian kelas masyarakat hanya dibedakan menjadi saudara tua yakni Jepang dan saudara muda yakni Indonesia. Yang kedua yaitu pembentukan rukun tetangga. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan dan pengerahan penduduk. Yang ketiga adalah Romusa. Ini adalah pengerahan tenaga kerja secara paksa untuk membantu tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh tentara Jepang sendiri. Yang keempat, perubahan bidang pendidikan. Salah satunya sekolah dasar atau Gokumin Gakko. Sekolah ini diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Pendidikan ini ditempuh selama 6 tahun. Adapun sekolah menengah dibedakan menjadi 2,
Yang pertama, Soto Chugako untuk sekolah menengah pertama dan Chugako untuk sekolah menengah atas. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Adapun perlawanan ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu peristiwa Chot Plieng di Aceh pada 10 November 1942, di mana pemberontakan ini dipimpin oleh seorang ulama muda bernama Tengku Abdul Jalil. Kemudian yang kedua itu adalah perlawanan Koreri di Biak pada tahun 1938 sampai 1943. Perlawanan ini dipimpin oleh El Rumkorem yang berpusat di Biak. Yang ketiga yaitu perlawanan Pangsuma yang terjadi pada tahun 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangsuma, yakni pemimpin suku Dayak yang berkobar di Kalimantan Selatan. Yang keempat yakni peristiwa Indramayu, di mana pemberontakan ini dipimpin oleh Haji Madrian dan kawan-kawan di Indramayu pada April 1944. Yang kelima, pemberontakan Teuku Hamid, di mana pemberontakan ini dipimpin oleh Teuku Hamid sendiri yang terjadi di Aceh pada November 1944. Selanjutnya adalah pemberontakan Peta yang terjadi di 3 wilayah, yaitu di Blitar pada 29 Februari 1945, kemudian di Aceh pada November 1944, dan di Gumilir Cilacap pada April 1945. Hikmah dari pembelajaran ini adalah kita sebagai generasi yang telah dimerdekakan oleh para pahlawan yang telah bertaruh nyawa di medan perang harus selalu bersatu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai terpecah belah, karena dengan bersatu maka kita tidak akan pernah terjajah kembali.